Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan proposal di Prodi Etnomusikologi Universitas Mula Warman, tentunya di Fakultas Ilmu Budaya. Selamat datang di Coin the Volley, pojok kegilaan. Baik, di slide awal saya menulis judul otak-atik proposal di Prodi Etnomusikologi FIP Unmul. Nah, kenapa saya menulis keterangannya lengkap, keterangan tempatnya? Karena setiap universitas, fakultas, bahkan prodi memiliki format penulisan proposal atau skripsi yang berbeda-beda. Contohnya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman terdapat 3 prodi tahun 2021, ada 3 prodi: Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Etnomusikologi. Proposalnya berbeda formatnya. Kalau di Sastra Inggris dan Sastra Indonesia, proposal mereka 3 bab. Tetapi kalau di Etnomusikologi hanya 1 bab. Nah, bagaimana kalian tahu detailnya? Kalian bisa download SOP-nya. Linknya sudah ada, saya tampilkan di fib.unmul.ac.id. Kalian klik saja, lalu kalian klik etnomusikologi, lalu scroll ke bawah. Kalau sudah diklik etnomusikologi, scroll ke bawah sampai ada bagian unduh. Nah, nanti kalian klik pedoman skripsi. Nanti di sini juga ada pedoman penulisan proposal. Download saja, nanti akan langsung terdownload dalam bentuk PDF. Ada beberapa yang penting di dalam SOP, tapi saya akan to the point aja, hal-hal yang sering sekali salah dibuat oleh mahasiswa. Nah, pertama ini covernya nih yang sering salah. Kalau cover salah kelihatan sekali karena di tampilan awal atau di halaman awal. Misalnya judul skripsi harus bold, istilah asing diketik italik. Asing ini bukan makhluk asing atau alien, bukan ini, atau makhluk astral, bukan, tapi ya mungkin bahasa Inggris atau bahasa-bahasa daerah. Apalagi kan etnomusikologi membahas tentang musik-musik daerah, kalian mengkaji musik-musik daerah, pasti ada beberapa istilah-istilah daerah atau bahasa-bahasa daerah yang kalian pertahankan di dalam judul. Boleh nggak? Boleh saja, tetapi penulisannya ditampilkan. Nah, banyak seperti ini, teman-teman bisa melihat. Nanti teman-teman baca di SOP. Saya sudah izin kepada Winda Novita, dia Etno 2016, saya izin untuk screenshot proposalnya sebagai contoh. Nah, di atas tertulis proposal skripsi, ini harus ada. Lalu judul proposal, lalu yang harus ada juga diajukan untuk memenuhi salah satu syarat melakukan penelitian skripsi. Ini semuanya sama, teman-teman semua harus buat ini. Nah, lalu ada logo Unmul. Jangan sampai kalian dapat bimbingan saya, menjadi bimbingan saya, lalu kalian tahu saya suka Inter Milan, kalian pakai logo Inter Milan. Itu nggak boleh. Apalagi kalian pakai pasang foto tim bola kesayangan kalian atau pacar kalian di sini, nggak boleh. Harus logo Unmul. Jadi lanjut ya. Lalu nanti ada oleh mahasiswa, NIM, prodi, ada Fakultas Ilmu Budaya, lalu ada Universitas Mula Warman, ketik Samarinda, dan tahun kapan kalian ujian. Nah, seperti itu tampilannya. Dilihat, diraba, dan diterawang. Oke, cukup ya. Nah, yang penting lagi adalah masih banyak yang salah dalam batas tepi. Ini jenis dan ukuran huruf, oke lah, kalian bisa tahu lah dan gampang. Tapi yang sering salah yaitu di batas tepi. Masih ada
mahasiswa yang tidak mengikuti pedoman atau SOP yang diberlakukan di Prodi Ekonomi Psikologi Unmul, yaitu batas tepi kanan 3 cm, batas tepi kiri 4 cm, tepi atas 4 cm, dan tepi bawah 3 cm. Ada aja beberapa mahasiswa yang masih formatnya sembarangan. Kelihatan sekali bahwa dia tidak membaca. Oke, ini harus diperhatikan. Lanjut aja. Nah, hal yang harus diperhatikan lagi adalah penulisan judul bab, subbab, dan anak subbab. Nah, bab 1, pendahuluan, itu di bold semua dan kapital, sudah ada ditulis ini. Lalu subjudul ini pakai huruf Latin besar, misalnya A, B, C seperti itu. Lalu di bold juga, tapi yang huruf besarnya hanya di awal kata, misalnya latar belakang masalah. Huruf depannya LBM ini harus besar. Nah, tapi kalau yang di judul bab, yang bab 1 pendahuluan ini semuanya huruf besar semua. Lalu di bawahnya lagi, di bawah subjudul menggunakan anak subbab, itu menggunakan angka tapi tetap bold, dan huruf besarnya di kata depan, misalnya 1, klasifikasi instrumen. Nah, huruf K dan I-nya besar. Lalu di bawahnya lagi ada lagi yang namanya anak subjudul, itu menggunakan huruf Latin tapi kecil dan tidak di bold, seperti itu. Contohnya sudah ada. Nah, jadi susunannya mungkin sekilas isi dalam proposal itu seperti ini. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tujuan pustaka, alasan teori, metode penelitian, itu ada dalamnya, ada lokasi penelitian, teknik pengumpulan data. Lalu di dalam teknik pengumpulan data ada studi pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi. Nanti yang ketiga dari metode penelitian itu ada teknik pengumpulan datanya. Lalu ada sistematika penulisan. Jadi gini teman-teman, dalam membuat proposal tidak usah bingung. Oke, ini masih proposal skripsi. Mimpi kalian mungkin besar. Wah, mimpi kalian besar, saya ingin meneliti orang Dayak, musik orang Dayak seluruh Kalimantan atau seluruh Borneo. Ya boleh nggak apa-apa. Tapi ingat, itu bunuh diri. Satu daerah aja belum tentu selesai kok. Nah, seperti itu. Pertimbangkan waktu. Ketika saya menulis judul seperti ini, konteksnya adalah dalam Kalimantan atau se-Borneo, apakah cukup waktu setahun 2 tahun menulis? Kalau misalnya cukup, padahal S1 itu maksimal kuliah 7 tahun. Nah, itu harus diperhatikan masalah waktu penulisan, dan juga kalian harus memberikan biaya penelitian. Jadi perlu dihemat dan perlu dipikirkan biaya penelitian, waktu penulisan. Jadi kalau bisa penelitiannya yang ada di daerah kalian. Apalagi di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, ini masih banyak tempat-tempat, objek-objek kesenian atau sanggar-sanggar yang belum banyak diteliti orang. Apalagi Kalimantan Timur ini luas, kalian berasal dari daerah mana, misalnya di Berau atau di Kutai Timur atau Kutai Barat. Nah, itu kan bisa kalian teliti di tempat asal, jadi meminimalis biaya kalian dan juga banyak orang yang sudah kalian kenal. Seperti itu saran saya. Lalu yang paling ribet biasanya mahasiswa itu belum punya objek penelitian, belum tahu apa masalah objeknya, tiba-tiba udah mikirin teori. Di dalam landasan teori, saya pakai teori apa ya bagusnya ya. Objekmu aja belum dapat, udah bikin teori. Saran saya ketika kita memilih atau membuat proposal, pikirkan atau cari objek yang sekiranya kalian tahu, kalian mungkin ada kenalan orang dalam misalnya gitu, atau kenal tetangga atau gimana. Itu akan mempermudah kalian dalam pencarian data. Pak, boleh nggak saya mencari objek yang jauh dari lingkungan saya? Boleh saja, nggak apa-apa, boleh saja, itu udah nggak masalah.
Tapi perlu diantisipasi masalah waktu dan biaya seperti itu. Tapi kalau apakah boleh? Boleh saja. Misalnya kalian penelitian di Makamulu, dari Samarinda kalian ke Makamulu, gitu kan, jauh perjalanan. Tiba-tiba di sana kalian masih belum tahu mau meneliti apa. Nah itu jangan sampai seperti itu. Makanya banyakin baca apa ya? Baca buku, jurnal. Lalu ada apa yang menarik nih? Objek ini ternyata gini-gini ya. Misalnya objek gambus. Ternyata ada gambus tradisional ya, oh yang sekarang tingkilan ya, apa yang menarik, apa yang berbeda. Nah lalu ada masalah apa dalam objek itu, atau dalam komunitas yang memainkan kesenian itu ada masalah apa dilihat. Nah ketika masalahnya sudah ada, permasalahannya nantinya akan masuk ke dalam rumusan masalah, baru kalian cari teorinya yang digunakan untuk mendukung atau mencari jawaban di dalam rumusan masalah. Yang sering mahasiswa lakukan adalah belum punya judul, judul mah bukan sembarang lah. Kalau bimbingan saya judul mah nanti belakangan lah. Judul menyesuaikan data. Yang penting objek dulu dan masalahnya itu apa, ada apa di situ. Nah, baru cari teorinya. Bukan tiba-tiba cari teori. Gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ini ketika kalian menulis proposal adalah udah batas akhir di perkuliahan kalian yang nantinya akan selesai, nanti akan ke skripsi. Kalau selesai akan membuat atau mendapatkan gelar sarjana ya. Kalau misalnya lanjut kuliah lagi akan menuju master, nanti akan membuat tesis. Nanti kalau di S2 akan lanjut lagi, S3 akan membuat disertasi seperti itu. Gak usah bingung, gak usah takut menulis proposal atau skripsi, karena kalian diberi pembimbing, yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membimbing kalian dalam menulis proposal dan skripsi. Kesalahan mahasiswa adalah yang dalam tingkat akhir pembuatan proposal dan skripsi sudah dibagi pembimbingnya, tetapi tidak pernah menghubungi pembimbingnya. Ini untungnya etnomusikologi unmul masih sedikit. Jadi dosen-dosen tuh mencari, ayo dong please, mana proposal kalian dong please gitu. Bahkan dosen yang meminta-minta kepada mahasiswa. Tapi mungkin nanti suatu saat kalau misalnya etno sudah besar, sudah banyak dan banyak mahasiswa angkatan, dosennya ya karena kalian mau nulis skripsi ya ayo kita berjuang. Kalau enggak ya udah nggak usah kejar-kejar. Udah bercanda, tapi tetap semangat lah teman-teman. Tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah kalian. Ingat, ini tugas akhir. Ketika kalian malas dalam membuat tugas akhir, ingatlah semangat pertama kalian dalam memulai dan masuk ke etnomusikologi. Baik, seperti itu dulu untuk video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya, di dalam video-video berikutnya juga. Dan sampai jumpa di Coin the Phone, pojok kegilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.